Ustadz, bagaimana seandainya anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal tersebut juga sudah meninggal? Apakah doanya tersebut harus mengalir atau terputus? Ya, sudah selesai. Kalau anak kita sudah meninggal, anak kita meninggal, terus anak kita berdoa 30 tahun dia meninggal juga, ya selesai. Ya, selesai. Ya kecuali mungkin dia punya anak soleh lagi, mudah-mudahan jadi multi level marketing, mudah-mudahan. Tapi kalau dia meninggal sama dengan amal jariyah. Amal jariyah pun demikian. Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Jika anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalannya. Kecuali 3, sedekahun jariyah, sedekah jariyah, wakaf. Jadi maksud dengan sedekah jariyah apa? Wakaf. Dan subhanallah, kalau Allah berkahi wakaf, dia bangun masjid, tahu-tahu masjidnya dihancurin, ya sudah selesai berarti. Tetapi dia bangun masjid sendiri, sudah dibangunkan istana di surga. Man bana masjidan lillahi masjidan bana Allahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena pamer, maka Allah akan bangunkan istananya di surga. Masjidnya sudah jadi, dia dapat surga, istana di surga. Setiap ada yang ngisi, selalu pahalanya mengalir kepada dia. Tatkala masjidnya dibongkar, selesai. Amal jariahnya telah terputus. Kapan wakaf berhenti, maka berhenti juga amal jariahnya. Subhanallah, di kota Madinah betapa banyak amal-amal wakaf. Saya cerita sekedar satu yang menakjubkan saya. Saya di Madinah pernah dipanggil, tahu-tahu diberi sebagian harta pada saya, kata dia ini wakaf buat pengajar Masjid Nabawi. Subhanallah, saya kaget. Seluruh pengajar Masjid Nabawi akan dikasih harta ini. Saya tanya, sejak kapan wakaf ini? Sejak ratusan tahun yang lalu. Masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi pelebaran Masjid Nabawi, banyak wakaf-wakaf sebenarnya di samping Masjid Nabawi. Entah wakaf berupa toko, wakaf berupa rumah sewa, dihancurkan oleh pemerintah Arab Saudi namun diganti di tempat yang lain. Jadi itu dulu wakaf di samping Masjid Nabawi untuk para pengajar Masjid Nabawi. Tatkala dihancurkan oleh pemerintah Arab Saudi, diganti ke tempat yang jauh berupa apartemen yang hasilnya tetap diberikan kepada pengajar Masjid Nabawi. Dan yang jadi perhatian saya, sudah ratusan tahun namun masih terus berlanjut wakaf tersebut. Pernah saya juga dikasih sebagian harta buat orang-orang yang ngaji, buat murid-murid khusus. Ini buat murid-murid. Subhanallah, ada yang wakafnya buat gurunya, ada wakafnya buat apa? Muridnya. Menakjubkan, ratusan tahun yang lalu masih Allah jaga. Oleh karenanya kalau Allah berkahi kita, kita punya wakaf. Ya, wakaf itu bisa kita lakukan dengan banyak cara. Ada wakaf yang murah seperti kita bangun sumur di pondok-pondok, bangun sumur untuk orang-orang kampung. Selama air tersebut mengalir, maka kita terus dapat pahala. Atau kita wakaf misalnya, makanya saya katakan misalnya wakaf buat program komputer yang Islam yang bermanfaat, kita sebarin gratisan, selama program itu dipakai, pahala terus apa? Mengalir. Atau ilmu, wakaf ilmu, kita punya ilmu kita ajarkan, selama ilmu terus dimanfaatkan, maka pahala terus mengalir. Atau bangun masjid, kita sudah meninggal dunia, masjid kita ada terus dipakai oleh orang, maka terus pahalanya mengalir. Atau wakaf buku, wakaf Quran, banyak wakaf yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah yang pernah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau wakaf itu sudah terhenti, misalnya tadi dia bangun sumur untuk suatu pondok, ternyata pondok tersebut sudah tutup, dihancurkan, dibuat misalnya perumahan, ya sudah selesai. Enggak jadi lagi, wakafnya sudah terhenti. Demikian juga anak soleh. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kita, 30 tahun dia doakan kita. Setelah 30 tahun dia juga meninggal dunia, maka dari sisi anak soleh tersebut sudah berhenti. Tapi 30 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Dia doakan kita siang dan malam 30 tahun, itu sudah luar biasa.